Teman-teman mahasiswa yang budiman, betapa semerawutnya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi pada masa kuliah daring yang disebabkan oleh coronavirus. Ya, perguruan tinggi negeri tepatnya, ada banyak di Indonesia. Mari kita simak secara manusiawi, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SSBOPT mengatur segala jenis pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Di antaranya adalah biaya kuliah tunggal atau BKT, yakni keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, biaya yang kemudian dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses akademik disebut uang kuliah tunggal atau UKT. Perihal penetapan UKT, pada pasal 7 ayat 5 dalam peraturan menteri tersebut dijabarkan bahwa penetapan kelompok besaran UKT dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, yakni mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Didukung ayat 6 yang menjelaskan bahwa penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Nah, keloplah bahwa menurut peraturan menteri tersebut, setidaknya paling sedikit terdapat dua kelompok atau golongan mahasiswa dalam hal nominal UKT. Paling banyaknya adalah di perguruan tinggi negeri, bahkan sampai 3, 4, atau lebih golongan UKT mahasiswa. Intinya, semakin tinggi golongan, semakin tinggi pula harga UKT yang harus dibayarkan. Jadi, golongan UKT setiap mahasiswa adalah berdasar pada ekonomi atau tepatnya seberapa sanggupkah membiayai kuliah mahasiswa tersebut. Tapi, dalam hal ini agak berbeda bila jalur masuk mahasiswa ke perguruan tinggi negeri adalah jalur mandiri. Sudahlah, sampai di sini saya pikir tidak ada masalah. Tetapi, muncul ayat 7 yakni ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri alias rektor. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa penetapan harga UKT menjadi hak penuh dari siapa yang berkuasa di sebuah perguruan tinggi negeri. Berarti bukan si Menteri Pendidikan atau Presiden. Mungkin si Menteri hanya menandatangani sebuah berkas dari rektor tentang kebijakan yang menetapkan biaya UKT. Mungkin seperti itu. Semoga tidak ada kong kali kong antara mereka. Intinya, rektorlah yang punya kewenangan yang tentunya harus penuh tanggung jawab dalam mempertimbangkan segala pembiayaan yang real di perguruan tinggi negerinya. Kemudian, melihat kondisi sekarang, sejauh pengamatan saya, perkuliahan di semester gasal 2020-2021 nantinya masih tetap daring kan? Berarti secara otomatis biaya UKT harus disesuaikan dong dengan kondisi perkuliahan nantinya. Mengapa? Ya karena begini, UKT yang dibayarkan mahasiswa adalah untuk membiayai proses pembelajaran, di mana terdapat pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung. Tidak usah repot-repot untuk tahu lebih jauh. Intinya, terdapat sekian persen biaya langsung dari UKT adalah untuk pembiayaan pembelajaran tatap muka di ruang kelas, bukan tatap muka di Zoom, oke? Berarti, biaya kuliah tunggal atau BKT program studi harusnya berkurang sehingga secara otomatis harga UKT antara perkuliahan laring dan perkuliahan daring menjadi tidak sama. Maka dari itu, penguasa perguruan tinggi negeri harus menghilangkan sekian persen harga UKT untuk pembiayaan tatap muka tersebut. Yang jelas, secara logika memang tidak perlu dibiayai. Anggaplah, bila persentase UKT untuk kuliah tatap muka di kelas adalah 2%, maka wajib hukumnya adanya kebijakan dari pihak perguruan tinggi negeri tanpa persyaratan administrasi yang konyol dan ribet bahwa UKT rata dikurangi 2% misalnya. Sesederhana itu. Sampai di sini, semoga kalian paham. Rektorlah yang bertanggung jawab atas harga UKT semester gasal 2020-2021 nantinya. Perlu juga transparansi biaya kuliah tunggal
atau BKT dari program studi Anda tentunya. Itu saja.